Hai teman-teman, kali ini saya akan memberikan layanan mengenai pilihan karir sesuai tipe kepribadian. Video ini dibuat oleh Fadia Noviana Zahro kelas 6B Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik ya, jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Yuk kita simak video ini. Apa yang dimaksud dengan pilihan karir? Memilih program studi di perguruan tinggi, atau memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa, ataukah memilih jenis pekerjaan. Pilihan karir merupakan suatu proses ketika remaja mengarahkan diri kepada suatu tahap baru dalam kehidupannya, melihat posisi mereka dalam kehidupan yang membuat keputusan karir. Konsep dasar pilihan karir berdasarkan teori Holland. Mendasari teori Holland yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian, dan karena itu deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Tujuan perencanaan karir. Tujuan perencanaan karir adalah mendorong individu untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai pendidikan dan peluang karir sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan tujuan karir yang realistis. Cara memilih karir yang tepat. 1. Mengetahui kepribadian diri kamu sendiri, misalnya potensi diri, minat, bakat, hobi, prestasi. 2. Tentukan pilihan karir yang diinginkan sesuai tipe kepribadian. 3. Fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai. Apa saja sih faktor pilihan karir? Pilihan karir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, antara lain 1. Tuntutan lingkungan. 2. Kepribadian. 3. Minat dan bakat. 4. Inteligensi. Yang kedua, faktor eksternal, antara lain 1. Dukungan orang tua. 2. Kesempatan peluang. 3. Teman. 4. Kultur budaya. Apa sih personality atau kepribadian itu? Kepribadian personality bukan merupakan bakat kodrati, melainkan terbentuk dari proses sosialisasi. Kepribadian adalah kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak atau berbuat. Apakah tipe kepribadian itu? Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling melengkapi satu sama lain. Contohnya di antara teman-teman sekelas ada orang yang pendiam, sangat mudah bergaul, ada yang pintar biasanya dijuluki kutu buku, ada yang penuh konsentrasi dalam belajar, dan lain sebagainya. Masing-masing orang memiliki kepribadian yang unik dan memiliki minat tersendiri dalam belajar dan bekerja. Bagaimana sih proses pilihan karir itu? Proses pemilihan karir mencakup beberapa tahapan, yaitu 1. Tahap fantasi. 2. Tahap tentatif. 3. Tahap realistik. 4. Tahap eksplorasi. 5. Tahap kristalisasi. 6. Tahap spesifikasi. Tahap fantasi. Tahap ini seseorang memilih karirnya secara sembarangan, tidak didasarkan pada kemampuannya. Pemilihan karir didasarkan karena rasa kagum dan terkesan terhadap suatu profesi. Tahap tentatif. Tahap ini seseorang mulai berkembang dalam pilihan karirnya. Awalnya pertimbangan karir hanya didasarkan pada ketertarikan saja, tidak mempertimbangkan hal lainnya yang juga mempengaruhi. Dalam tahap ini hal tersebut dipertimbangkan. Seseorang mulai menyadari bahwa minatnya berubah-ubah dan mulai memikirkan karir apa yang cocok untuk dirinya sesuai dengan kemampuannya. Tahap realistik. Tahap realistik seseorang memberikan penilaian terhadap karir yang akan dipilihnya. Penilaian berasal dari pengalaman atau pengetahuannya tentang karir yang dipilihnya, kemudian dijadikan pertimbangan untuk memasuki pekerjaan atau untuk menentukan jurusan yang dipilihnya di perguruan tinggi. Tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi seseorang yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pilihan karirnya akan mencapai keberhasilan atau bisa juga mengalami kegagalan.
Keberhasilan atau kegagalan yang dialami akan membentuk pola pikir dari seseorang mempertimbangkan kembali karir yang telah dipilihnya. Tahap kristalisasi. Individu berpikir lagi dan menyadari bahwa untuk menentukan pilihan kariernya harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keputusannya, baik itu faktor yang berasal dari diri individu maupun faktor yang berasal dari luar diri individu. Adanya faktor-faktor tersebut pada akhirnya individu akan menentukan pilihan kariernya yang sesuai. Tahap spesifikasi. Setelah seseorang menentukan pilihan karir yang menurutnya sesuai, dalam tahap ini pilihan pekerjaan atau jurusan dispesifikasikan lebih khusus. Teman-teman, ada yang tahu tipe kepribadian ada berapa sih? Ada 6 tipe kepribadian sebagai berikut. 1. Tipe realistis. 2. Tipe intelektual. 3. Tipe sosial. 4. Tipe konvensional. 5. Tipe usaha. 6. Tipe artistik. Tipe realistis. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan. Ciri-cirinya yaitu 1. Mengutamakan kejantanan. 2. Kekuatan otot. 3. Keterampilan fisik. 4. Mempunyai kecakapan. 5. Koordinasi motorik yang kuat. 6. Kurang memiliki kecakapan verbal. 7. Kurang peka dalam hubungan dengan orang lain. Contoh karir tipe realistis antara lain: pengawas bangunan, polisi. Contoh karir tipe realistis antara lain: pilot, atlet, koki. Tipe intelektual. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan bersifat akademik. Ciri-cirinya adalah: 1. Berorientasi pada tugas. 2. Memiliki kecenderungan untuk merenungkan daripada mengatasinya dalam memecahkan suatu masalah. 4. Tidak sosial. Contoh karir tipe intelektual antara lain: dokter, ilmuwan, ekonomi. Contoh karir tipe intelektual antara lain: filsuf, programmer. Tipe sosial. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Ciri-cirinya adalah: 1. Pandai bergaul dan berbicara. 2. Bersifat responsif. 3. Bertanggung jawab. 4. Kemanusiaan. 5. Bersifat religius, membutuhkan perhatian. 6. Memiliki kecakapan verbal. 7. Lebih berorientasi perasaan. Contoh karir tipe sosial antara lain: guru, perawat, dan konselor. Tipe konvensional. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk terhadap kegiatan verbal. Ciri-cirinya adalah: 1. Menyenangi bahasa yang tersusun baik. 2. Menghindari situasi yang kabur. 3. Menyukai angka yang teratur. 4. Senang mengabdi. 5. Mengidentifikasi diri dengan kekuasaan. 6. Mencapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya ketergantungan pada atasan. Contoh karir tipe konvensional antara lain: kasir, pegawai bank, akuntan. Contoh karir tipe konvensional antara lain: pustakawan, sekretaris, ahli statistik. Tipe usaha. Tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat berbagai macam tugas yang menitik beratkan kepada kemampuan verbal yang digunakan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain. Ciri-cirinya adalah: 1. Menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain. 2. Menganggap dirinya paling kuat. 3. Mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain. 4. Menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur. 5. Status dan kepemimpinan. Contoh karir tipe usaha antara lain: manajer, direktur, sales marketing. Contoh karir tipe usaha antara lain: pedagang, public relation, entrepreneur. Tipe artistik. Tipe model ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat sosial dan sulit menyesuaikan diri.
Ciri-cirinya adalah 1. Suka ekspresi diri suatu pekerjaan. 2. Menghindari keadaan yang bersifat intrapersonal. 3. Keteraturan. 4. Keadaan menuntut keterampilan fisik. Contoh karir tipe artistik, antara lain fashion designer, graphic designer, penari. Contoh karir tipe artistik, antara lain musisi, aktor atau artis, pekerja TV. Kesesuaian pilihan karir dengan kepribadian. Kepribadian menjadi penentu internal pertimbangan kita untuk memilih pilihan karir. Penting untuk kita menyesuaikan antara pilihan karir dengan kepribadian supaya kita bisa menjalani rangkaian karir dengan bahagia dan bermakna. Namun, tidak disarankan memilih karir karena gengsi atau pengaruh sosial semata, sebab belum tentu cocok atau sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Ayo kita cari tahu, karir apa sih yang sesuai dengan tipe kepribadianmu. Terima kasih sudah berpartisipasi.